Di kota Tus, Persia kini Iran, pada tahun 1058 M, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi pelita ilmu dan tasawuf dunia. Namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia berasal dari keluarga sederhana, namun ayahnya memiliki tekad kuat untuk menjadikan anak-anaknya ahli ilmu. Ayahnya, seorang pemintal wol yang saleh, sering menangis ketika melihat para ulama. Ia berkata pada istrinya, "Jika aku mati, gunakan hartaku untuk pendidikan anak-anak ini agar menjadi ulama yang membawa kebaikan." Wasiat itu kelak menjadi alasan anak-anaknya memasuki dunia keilmuan. Muhammad kecil tumbuh bersama saudaranya, Ahmad, dalam asuhan seorang sufi sahabat ayahnya. Sejak usia muda, kecerdasan dan rasa ingin tahunya begitu luar biasa. Ia menyukai duduk di majelis, mendengarkan para guru, dan menghafal pelajaran dengan cepat. Imam Al-Ghazali mulai menempuh pendidikan formal di madrasah di kota kelahirannya. Di sana, ia belajar fikih, gramatika Arab, dan dasar-dasar logika. Namun ia merasa haus akan ilmu yang lebih dalam, lebih tinggi. Ia lalu pindah ke Jurjan, menuntut ilmu kepada Imam Al-Ismaili, salah satu ulama besar saat itu. Perjalanan ini adalah awal dari pengembaraan intelektual Imam Al-Ghazali. Di Jurjan, ia tidak hanya menimba ilmu, tetapi juga belajar hidup mandiri dan disiplin. Ia mencatat pelajaran dengan rinci dan menyalin ulang catatannya ketika kembali ke penginapan, sebagai latihan penguatan hafalan. Setelah beberapa tahun, ia kembali ke Tus, namun kerinduannya akan ilmu mendorongnya untuk berangkat ke kota Nisapur. Di sanalah ia berguru kepada Imam Al-Juwaini, yang dikenal sebagai Imam Al-Haramain. Di bawah bimbingannya, kecemerlangan Al-Ghazali mulai bersinar terang. Di madrasah Imam Al-Haramain, Al-Ghazali dikenal sebagai murid paling menonjol. Ia menguasai fikih, usyul fikih, kalam, logika, filsafat, dan debat. Ketajaman berpikirnya membuat para guru dan murid lain kagum, namun ia tetap rendah hati. Saat gurunya wafat, Al-Ghazali mulai masuk ke dunia perdebatan ilmiah di lingkungan Istana Seljuk. Ia mengikuti banyak diskusi di hadapan Nizam Al-Mulk, seorang wazir besar yang sangat menghormati ilmu pengetahuan. Dalam setiap forum, Al-Ghazali tampil cemerlang. Kecakapannya membuatnya diangkat menjadi kepala madrasah Nizamiyah di Baghdad, sebuah posisi terhormat bagi siapapun. Saat itu usianya baru sekitar 34 tahun, namun ia telah menjadi salah satu ulama paling dihormati di dunia Islam. Di Baghdad, Al-Ghazali mengajar para ulama, murid, dan pejabat istana. Tapi di tengah gemerlap dunia keilmuan itu, hatinya mulai gelisah. Ia merasa ilmu yang diajarkannya belum menyentuh inti ruhani yang dalam. Ia merasakan kekeringan spiritual yang sulit dijelaskan. Ketika sedang menyampaikan kuliah, suaranya tiba-tiba lenyap. Ia tak bisa berbicara. Ia sadar, ini adalah isyarat dari Allah bahwa sudah waktunya berhenti. Ia tinggalkan jabatan, murid, dan kehormatan, lalu mengembara mencari hakikat hidup sejati. Ia berangkat ke Damaskus dan mengasingkan diri di Masjid Umawi. Di sana, ia menyapu lantai, salat malam, dan bermunajat dalam kesunyian. Ia memulai perjalanan spiritual sebagai seorang sufi, meninggalkan kedudukan demi mencari Tuhan yang hakiki. Perjalanan rohaninya membawanya dari Damaskus ke Makkah, Madinah, dan Yerusalem. Ia hidup sebagai seorang zahid, menjauhi dunia dan popularitas. Ia menulis dalam diam, mengembangkan ilmu yang tak hanya rasional, tetapi juga menyentuh hati dan jiwa. Di Yerusalem, ia menyendiri di Masjid Al-Aqsa, menghabiskan waktu dengan zikir, tilawah, dan kontemplasi. Ia mendalami dunia batin, menyusun kerangka baru dalam memahami agama, menggabungkan syariat, hakikat, dan logika dengan indah. Selama pengembaraan itu, ia menulis karya agungnya, Ihya Ulumuddin. Buku ini bukan hanya menjadi mahakarya dalam dunia Islam, tetapi juga menjadi jembatan antara syariat dan tasawuf. Ia tidak memusuhi dunia, tetapi menunjukkan bahwa dunia hanyalah jalan menuju Allah. Setelah hampir 11 tahun mengembara dan menyepi, Imam Al-Ghazali kembali ke Tus. Di sana, ia mendirikan tempat belajar kecil dan mengajar murid-murid dengan ikhlas. Ia menolak jabatan, memilih hidup dalam kesederhanaan dan ketenangan. Di kota kelahirannya, ia menekuni ibadah, menulis kitab, dan membimbing murid-murid yang datang dari berbagai negeri. Ia tidak lagi mengejar nama, melainkan keridaan Allah semata. Pesonanya justru semakin kuat, dan orang-orang mencarinya demi ilmu dan keberkahan. Ia terus menulis hingga akhir hayatnya. Karyanya meliputi fikih,
tasawuf, filsafat, kalam, dan pendidikan. Beberapa karyanya yang terkenal selain Ihya adalah Al-Munshiz min Al-Dalal, Tahafut Al-Falasifah, dan Mizan Al-Amal. Semua menunjukkan keluasan dan kedalaman ilmunya. Pada tahun 1111 M. 505 H, Imam Al-Ghazali merasa ajalnya sudah dekat. Ia telah menata hidupnya dengan rapi, ilmunya tersebar, murid-muridnya menyebarkan ajarannya, dan hatinya tenang dalam dekapan cinta ilahi. Pada malam terakhir, ia meminta dipakaikan kain kafan yang telah ia siapkan sendiri. Ia bersuci, salat, membaca Al-Quran, dan duduk diam dalam zikir panjang. Pagi harinya, ia ditemukan dalam keadaan telah wafat, wajahnya tenang dan tersenyum. Kematian Al-Ghazali bukan akhir, melainkan awal dari abadiyah.